rahimakumullah, di Indonesia ini ada dua kalender yang disebut dengan kalender Hijriyah dan kalender Masihiyah atau kalender Miladiyah. Dan kita baru saja melewati satu peristiwa dari kalender yang ada di lingkungan kita, yaitu tahun baru Miladiyah atau tahun baru Masihiyah. Dari perhitungan tahun dua kalender ini, masih banyak di antara kita yang mempertentangkan kalender ini. Kalender Hijriyah disebutnya oleh mereka adalah kalender Islam, sedangkan kalender Masihiyah atau kalender Miladiyah atau kalender Syamsiyah disebut oleh mereka adalah kalender kafir atau non-muslim. Apakah betul demikian kalender ini? Mari kita lihat. Ternyata dalam sejarah perjalanan umat manusia yang dicatat dalam Al-Quran, Al-Quran menggunakan dua kalender ini. Kita lihat dalam surat Al-Kahfi. Dalam surat Kahfi itu digambarkan di sana di ayat 25. Ketika Allah bercerita tentang Ashabul Kahfi, orang-orang yang tinggal dalam gua, sampai Khitmir, salah satu nama dari anjingnya itu, sudah meninggal dunia, bahkan sudah menjadi tulang belulang, tapi mereka masih hidup. Mereka saling bertanya, berapa tahun sesungguhnya kita ada di dalam gua itu? Allah kemudian memberikan penjelasan dalam surat Al-Kahfi. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa labithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka itu, kata Allah, tinggal di dalam gua selama 300 tahun, wazdadu tis'a, dan kemudian ditambah 9 tahun. Kenapa Allah tidak menggunakan saja kalimatnya 309 tahun, tapi menggunakan kalimatnya 300 tahun ditambah 9 tahun? Ini ternyata memberikan pemahaman bahwa Allah memberikan hitungan kepada penghuni atau yang tinggal di dalam gua itu, Ashabul Kahfi. Kalau kita menghitungnya dengan kalender Miladiyah atau kalender Syamsiyah, maka jumlahnya adalah 300 tahun. Tapi jika kita menghitungnya dengan kalender Hijriyah atau yang kita sebut kalender Islam, maka jumlahnya adalah 309 tahun. Loh, kok bisa? Iya. Dalam kalender Masihiyah atau kalender Syamsiyah itu ternyata satu tahun sebanyak 365 hari. 365 hari dikali 300 tahun itu ternyata jumlahnya adalah 109.500 hari. Sedangkan kalau menghitungnya dengan kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah, menggunakan rembulan, satu tahun itu jumlah harinya 354. Setiap tahun akan berkurang 11 hari dari jumlah kalender Syamsiyah atau kalender Masihiyah. 354 hari kali 309 tahun itu jumlahnya sama, 109.000. Tinggal hitungan harinya aja yang berbeda. Ternyata Allah sudah menggunakan dua kalender ini ketika Allah menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Tapi masih banyak di antara kita yang mempertentangkan
kalau itu adalah kalender non-muslim, ini kalender Islam. Kita menyebutnya adalah kalender Syamsiyah yang menghitungnya dengan peredaran matahari, dan kalender Hijriyah adalah disebut kalender Qamariyah yang menghitungnya dengan peredaran rembulan. Lalu apa manfaatnya bagi kita? Pertama, dua-duanya ini kita manfaatkan untuk ibadah kita. Kalender Syamsiyah atau kalender Miladiyah biasanya digunakan untuk menentukan waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib itu menggunakannya kalender Syamsiyah. Untuk menentukan waktu zuhur adalah ketika matahari persis, ketika kita menancapkan barang sesuatu lurus, maka ketika geser sedikit itu namanya zawal. Ketika zawal, ba'da zawal masuk waktu zuhur. Kita melihatnya bukan menggunakan jam. Itulah sebabnya jam selalu berubah-ubah. Kadang-kadang kurang dari jam 12, kadang-kadang lebih dari jam 12. Dan sekarang jam 12 persis lewat 1 kalau nggak salah. Atau bisa jadi kemarin-kemarin kurang dari jam 12. Jadi bukan penentuan jamnya, tapi penentuan adalah perhitungan mataharinya. Persis ketika matahari ada di atas, geser sedikit ke arah barat, itu yang disebut zawal, masuk waktu zuhur. Untuk melihat waktu asar, ternyata ketika kita menancapkan sesuatu barang, apakah lidi atau tongkat atau kayu ditancapkan, kemudian bayangannya persis sama panjangnya antara barang asli dengan bayangan itu, maka itu mulai masuk waktu asar. Yang digunakan adalah matahari, dan ini yang digunakan oleh para ulama. Begitu juga maghrib ketika matahari tenggelam, isya, syafaq, subuh ketika ada fajar dan sebagainya, itu digunakannya adalah untuk menggunakan kalender Syamsiyah, kalender Masihiyah atau Miladiyah. Sehingga kalau kita lihat ini sesungguhnya tidak ada istilah kalender muslim dan kalender non muslim, semuanya digunakan oleh kita sebagai umat Islam. Lalu kalender Hijriyah atau kalender Qamariyah digunakan untuk apa? Kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah digunakan untuk menentukan awal bulan. Awal bulan Ramadan yang dilihat adalah rembulan, ru'yatul hilal, awal bulan. Untuk menentukan awal Syawal, tanggal 1 Syawal atau Idul Fitri, itu menggunakan kalender Qamariyah. Untuk menentukan Idul Adha juga menggunakan kalender Qamariyah. Sehingga kalau ada orang yang ngotot bahwa Idul Adha kita atau Idul Fitri kita harus sama dengan Saudi, itu pemandangan atau pemahaman yang kurang tepat. Kenapa? Manzilnya berbeda antara Indonesia dengan Saudi. Kalau kita sholat Idul Fitri di sini minta hari yang sama dengan Saudi, sesungguhnya kita tidak sama, tapi kita mendahului Saudi. Sholat Idul Fitri jam 7 pagi, maka di Saudi masih tidur jam 3 atau bahkan setengah 3 di sana. Belum masuk untuk melaksanakan sholat, mendahului. Padahal manzilnya, karena yang digunakan adalah rembulan di sana, maka lebih dahulu Saudi melihat rembulan. Manzilnya lebih dahulu dilihat oleh mereka. Indonesia belakangan melihatnya. Maka ketika di sana sudah Idul Fitri atau sudah Idul Adha, di kita belum bisa melihat rembulan itu. Dua-duanya digunakan oleh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, sesungguhnya tidak bisa lagi dipertentangkan apakah itu bulan
Muslim atau Islam atau non-Muslim, dua-duanya digunakan oleh Islam untuk beribadah. Hadirin rahimakumullah, terlepas dari itu semua, terlepas dari pertentangan itu semua, setiap pergantian tahun, pergantian bulan, pergantian minggu, bahkan pergantian hari dan jam, kita diajarkan oleh Allah mengevaluasi diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan kemudian perhatikan apa yang telah engkau kerjakan di jam yang telah lalu, hari yang telah lalu, minggu yang telah lalu, bulan yang telah lalu, tahun yang telah lalu. Evaluasi diri kita. Sudahkah kita semakin baik dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam perbuatan kita? Kita evaluasi. Kalau tahun kemarin kita masih malas berjamaah ke masjid hanya hari Jumat, maka tahun sekarang umur kita semakin bertambah, berarti kita semakin mendekati kematian. Usahakan untuk rajin berjamaah ke masjid setiap waktu. Kalau kemarin kita masih ternyata malas untuk baca Al-Quran atau belum bisa membaca Al-Quran, upayakan untuk bisa membaca Al-Quran. Sebab nanti di akhirat Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada kita. Orang yang berjamaah digambarkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar itu nanti masuk surga itu berombongan sesuai dengan jamaahnya masing-masing, sesuai dengan rombongannya. Mereka yang tidak pernah berjamaah akan mencari jamaah saya di mana, gak punya jamaah karena tidak pernah berjamaah. Zumaro, kata Allah, rombongan sesuai dengan jamaahnya, dengan kelompoknya. Evaluasi diri kita yang masih malas berjamaah, mulai sekarang kita rajin berjamaah. Yang masih pelit bersedekah, mulai sekarang kita rajin bersedekah. Yang suka malas nolong orang, mulai sekarang kita rajin membantu dan menolong orang lain. Ini digambarkan oleh Rasulullah, jangan sampai jika hari ini sama dengan hari kemarin, rugi. Sama saja rugi. Dan jika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka itu hancur, kata Rasulullah. Rusak kehidupan kita. Karena itu, mari evaluasi diri kita, perbaiki diri kita. Ke depan kita harus lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Ibadah kita, sedekah kita, sosial kita, akhlak kita, ilmu kita, sikap dan tingkah laku kita semakin baik, sehingga ketika kita menghadapi panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang sudah betul-betul siap untuk menghadapi panggilan itu, kapanpun datangnya dan dimanapun datangnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita sekalian untuk senantiasa memperbaiki diri kita.